Salam, Ibu dan Bapak Guru. Tahukah Ibu dan Bapak bahwa kemampuan numerasi dapat kita perkuat melalui semua mata pelajaran? Salah satu domain dari kemampuan numerasi adalah bilangan dan operasinya dan aljabar. Mari kita coba kenali bagaimana numerasi pada domain ini dapat diperkuat melalui konten dari berbagai mata pelajaran. Bilangan dan operasinya merupakan domain yang mengembangkan kemampuan murid untuk memahami bilangan dan mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut melalui operasi bilangan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, dan operasi bilangan lainnya. Sementara itu, dengan mempelajari aljabar, murid akan dapat menerjemahkan sebuah fenomena ke simbol-simbol matematika menggunakan variabel dan operasinya. Kenapa ya? Kedua domain tersebut perlu kita kuatkan di peserta didik. Mempelajari domain bilangan dan operasinya memperluas pengetahuan murid untuk bisa mempelajari ide-ide baru, bukan hanya meningkatkan kemampuan berhitung. Namun kemampuan ini diharapkan dapat membantu murid untuk bisa menyelesaikan permasalahannya di kehidupan nyata. Sementara aljabar membantu murid mengembangkan kemampuan untuk memahami konsep yang kompleks, berubah, dan abstrak yang mampu merangsang otak, membantu belajar cara berpikir dengan cara baru, mengatur pemikiran mereka, dan membantu murid lebih mudah untuk menanggapi dan menghadapi situasi yang rumit atau dinamis dengan berpikir kritis. Untuk lebih memahami praktik di lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang merdeka bagi murid dalam mengembangkan keterampilan numerasinya, mari kita saksikan video tentang Pak Irawan dan murid-muridnya. Di pagi yang indah, murid-murid SD Cinta Ceria kelas 4 SD sedang mengerjakan soal latihan hitung cepat penjumlahan dan pengurangan bersama Pak Irawan. Pak Irawan, mengapa kita harus terus-terusan berlatih berhitung cepat? Saya bosan mengerjakannya. Iya Pak, rasanya lelah sekali harus terus berlatih menghitung cepat. Ibu dan Bapak, pernahkah mengalami situasi yang sama atau mirip dengan yang dialami oleh Pak Irawan seperti yang ditampilkan di video sebelumnya? Kira-kira, masalah apa yang sedang Pak Irawan hadapi di kelasnya? Pak Irawan sedang apa? Kok sejak tadi saya lihat Bapak lesu sekali? Apakah Bapak sedang sakit? Jadi begini Pak Soli. Murid-murid kelas 4 tadi komplain ke saya. Katanya mereka bosan diminta berlatih berhitung cepat terus. Ya, saya jadi berpikir apakah cara saya mengajar jangan-jangan kurang tepat Pak. Jangan-jangan saya bukan guru yang kompeten gitu Pak. Wah, terkadang murid memang suka berkomentar pedas ya Pak. Tapi kadang-kadang memang itu yang mereka rasakan. Saya senang sekali melihat Pak Irawan refleksi seperti ini. Apakah Pak Soli pernah mengalami situasi seperti yang saya alami sekarang Pak? Tentu saja sering Pak. Saya pun melakukan refleksi dan berbagi kegundahan hati saya ke guru-guru yang lain. Akhirnya, saya mendapatkan banyak pelajaran dari guru-guru yang mau berbagi praktik baik mengajar mereka. Begitu ya Pak. Menurut Pak Soli, bagaimana cara saya agar bisa mengatasi situasi ini ya Pak? Apakah Pak Irawan pernah dengar bahwa keterampilan numerasi itu tidak hanya dikembangkan di dalam mata pelajaran matematika? Pernah Pak, tapi saya bingung bagaimana cara memulainya. Nah, Bapak bisa mulai dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya Pak? Karena di kelas 4, murid-murid sedang belajar tentang operasi bilangan dan juga aljabar. Aktivitas belajarnya bisa banget loh kalau kita tugaskan anak-anak untuk membantu orang tua mereka berbelanja. Wah, begitu ya. Baik, nanti saya coba untuk rancang aktivitas belajarnya Pak. Terima kasih banyak untuk sharingnya ya Pak. Anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan tugas baru untuk kalian. Saya tidak mau kalau berlatih hitung cepat lagi, Pak. Tenang. Kali ini tugasnya berbeda. Bapak ingin mengajak kalian untuk membuat menu kudapan yang enak untuk kita santap bersama. Kalian akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 murid. Namun, kita tidak hanya membuat kudapan. Kalian harus membuat rencana kudapan apa yang akan kalian buat, bahan apa saja yang kalian butuhkan, dan berapa banyak uang yang kita butuhkan
untuk membeli kebutuhan membuat kudapan tersebut. Wah, itu mudah sekali. Nah, sekarang kita akan membuat rincian untuk kudapan yang akan kita buat. Bapak bagikan lembaran pencatatannya ya. Kalian perlu merinci apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat kudapannya. Catat setiap kebutuhan. Lalu, lakukan survei ke 3 toko. Dan nantinya kalian akan presentasikan di depan kelas. Gimana? Setuju? Anak-anak, sekarang waktunya untuk kita membagikan laporan pekerjaan kelompok kalian secara bergantian. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami membuat martabak tahu. Bahan yang kami butuhkan untuk membuat martabak tahu berupa kami juga telah mengunjungi 3 toko dan telah membandingkan harga dari tiap toko. Toko yang kami kunjungi yaitu Toko Anugrah, Toko Sahabat Kita, dan Toko Sumber Selera. Setelah membandingkan harga dari 3 toko ini, kami memutuskan untuk membeli tahu di Toko Anugrah yang memberikan harga termurah. Saat hendak membeli kulit martabak, kami juga membandingkan harga dari 3 toko. Sehingga kami membeli kulit martabak dari Toko Sumber Selera dengan harga paling murah. Kami pun memutuskan untuk membeli minyak dari Toko Sumber Selera yang memberikan harga termurah. Kami juga memutuskan untuk membeli daun bawang di Toko Anugrah dengan total harga dan untuk telur, kami memutuskan untuk membelinya di Toko Sahabat Kita yang menjualnya seharga Rp12.000. Jumlah uang yang kelompok kami butuhkan sebesar Rp105.750 karena dibagi secara adil ke 5 murid. Setiap murid memberikan uang patungan sebesar Rp21.150. Dan semua murid telah selesai mempresentasikan laporan kerja kelompok mereka. Bapak dan Ibu Guru, kita telah menyaksikan bagaimana Pak Irawan mengajak muridnya untuk membuat perencanaan, mengarahkan murid untuk mengaplikasikan pemahaman murid di kehidupan sehari-hari untuk mengatasi suatu masalah pengambilan keputusan. Pengembangan keterampilan numerasi tidak bisa hanya dikembangkan dengan melakukan aktivitas latihan di pelajaran matematika saja. Agar lebih bermakna, guru harus memiliki kemampuan untuk melihat kebutuhan muridnya di kelas, juga berpikir kreatif. Proses refleksi dan berbagi praktik baik mengajar sangat dibutuhkan untuk memperkaya pemahaman guru agar bisa membantu murid mengembangkan keterampilan numerasi mereka secara maksimal. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru.